Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi saham Telkom ya. Kira-kira saham Telkom ini mau dibawa kemana ya? Dan nanti kita lihat juga secara fundamental dan juga teknikal bagaimana saham Telkom ini. Khususnya bagi teman-teman yang sudah hold saham Telkom di harga atas, apakah kita perlu untuk average down ataukah kita tunggu sampai harga sahamnya turun lagi ya? Nanti kita cek. Kalau secara harga saham ini hari ini turun cukup dalam ya, 3,59%, dan tekanan jual memang cukup kuat ini teman-teman. Kita lihat di grafik yang warna merah ini ya, tinggi banget nih. Terendah di 3490, jadi belum sempat mantul nih ya. Jadi kalau seperti ini bisa jadi masih ada akan penurunannya. Satu minggu ini juga turun, 1 bulan turun, 3 bulan turun. Nah, kalau kita lihat grafik 6 bulan ini dia sudah lebih rendah dari 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu itu 3683, dia sekarang 3490. Apakah dia mau lanjut ke 3500 atau bahkan 3420? PVV 2,5, pernya 14. Turnovernya berapa nih? 1,75 T ya, besar banget. 1 tahun turun ya, ini harga tahun yang lalu tuh 3.800-an ya. 3 tahun masih naik, 5 tahun hampir sama. Jadi kalau teman-teman hold saham Telkom ini 5 tahun ya cuma dapat dividennya aja. Jadi saran saya untuk Telkom untuk swing atau trading saja ya, bukan untuk investasi jangka panjang. Kita lihat fundamentalnya, IPS-nya sebenarnya naik ya teman-teman ini, dari 209 sekarang 248, sehingga potensi dividennya juga naik seharusnya. Dividennya jadi berapa ini? 248 kali 80%. Dividennya 198, harganya sekarang 3490. 5,6% ya, kecil memang kalau dibandingkan dengan saham-saham sektor batubara yang dividennya minimal di atas 10% ya, kadang sampai 20%. Jadi Telkom ini kecil. Tapi karena ini saham favorit ya, jadi memang turnovernya itu tinggi banget teman-teman. Jadi yang pegang investor-investor kakap. Nah, kalau dari sisi net profit ini 24 triliun, cash flow 60 triliun, sebenarnya sangat-sangat bagus ya, liquid ya. Jadi, utangnya 96,12%, nggak terlalu besar. Dividennya sekitar bulan Juni. Jadi prediksi saya ini Telkom ini memang dibanting dulu ya di harga bawah, karena nanti mendekati pengumuman dividen dia akan naik ya. Kalau misalnya dia naik dari 34 berapa tadi? Kita cek. 3420 ya. Jadi ini teman-teman, dari 3420 ke 4000 saja ya. 4000 dikurangi 3420. Itu udah 16,9%. Jadi udah cuan lebar nih ya. Jadi kalau teman-teman beli di sini di bulan November ini 3420, kemudian dijual di 4000 aja 16%, apalagi 4200. Jadi udah cuan lebar. Jadi aneh nih teman-teman, dividennya itu harusnya besar, labanya juga naik, tapi harganya kok malah turun.
Nah, ini kita lihat secara teknikal coba Telkom. Bollingernya ini turun kuat, teman-teman. Jadi masih sentimennya masih turun kuat, belum ada pantulannya. Jadi nanti kalau misalnya ada pantulan ya, misalnya nggak bisa tembus ya, misalnya di 3.400 misalnya, nggak bisa tembus, terus balik lagi ke atas, teman-teman boleh mulai beli. Tapi kalau mau spekulasi, ini Telkom tunggu di 3.420 saja kalau mau spekulasi. Ini udah mulai bagus di situ. Ini MACD-nya juga masih lanjut. RSI harusnya sudah, stokastik harusnya sudah mulai bisa beli nih. Iya, udah stokastiknya ini udah bagus banget nih, udah mulai beli. Teknikalnya coba, wah sell semua ya karena masih di bawah EMA 100. Di RSI stokastik strong buy ya, masih di sell. Nah, foreign jualan 1 juta, wih. Jadi nggak tahu ini isunya apa ini. Nanti coba kita cari-cari beritanya ya, karena labanya turun apa karena ini ya apa? Prediksi kinerja tahun depan itu kurang bagus mungkin ya. Saham Telkom jatuh nih coba. Setelah laporan keuangan full year 2023, pendapatan dan publis Telkom masih di bawah konsensus para analis. Ini pendapatannya naik 1,29. Laba bersih juga di bawah konsensus. Laba bersih Telkom tumbuh 18. 24,56 di bawah konsensus analis 25 triliun. Tertekannya bisnis sektor telekomunikasi ya ini. Sebenarnya labanya naik cuman di bawah prediksi para analis ya, sehingga dibanting ya. Tapi sebenarnya ini wajar saja ya teman-teman, karena memang yang sudah cuan lebar di sini itu udah banyak teman. Nih coba nih yang beli di 3390 nih ya, di bulan Oktober 2023 nih ya, 3390, atau yang beli di ini ini udah jualan dari harga 4.200 ini teman-teman. 4.240 ini udah jualan terus karena dia ambilnya di harga bawah nih ya, di 3480 ini. Ada yang 3390. Ini udah jualan terus. Nah, ini ada gap juga di sini nih, berapa ini gapnya? 3890. Coba kita cek Telkom itu saat turun seperti apa. Nah, ini nanti ada indikasi ini teman-teman, hijau misalnya, hijau terus tapi ternyata besoknya merah, ini merah lagi, hijau lagi, merah lagi. Nah, baru hijau tebal baru naik. Jadi hijau tebal ini yang kita perlu ini ya, antisipasi ini ya, di 3.400-an nih teman-teman. Jadi teman-teman boleh spekulasi buy di 3.400, tapi sebagian saja, barangkali nanti mau dibawa turun lagi. Jadi kedepannya ini bagaimana untuk Telkom ini? Ya kalau untuk swing atau trading nggak masalah ya, tapi kalau untuk hold jangka panjang mending dihindari aja ya. Lebih baik tanam modal besar di perbankan lah, misalnya BCA, Mandiri, BRI, BNI atau Bank Niaga, atau saham-saham sektor batubara yang jelas dividennya besar. Walaupun harga tren batubara juga sekarang sedang turun, justru saat turun itu maka kita bisa masuk ya.
Oh, ini udah mulai naik ya, batubara udah mulai naik, tapi naikannya masih bisa lanjut lagi ya. Kalau PTBA ini udah mulai kehabisan tenaga ini ya. Tapi masih ada potensi mungkin sekitar 3 ribuan. Habis itu kena profit taking ini bisa turun. Apalagi kalau nanti setelah bagi dividen turun. Nah, ini sentimen Telkom itu dividennya tanggal berapa nih, coba cek. Nggak salah Juni ya. Juni, RUPS-nya kapan? RUPS-nya 3 Mei. Nah, ini sambil nunggu RUPS 3 Mei, jadi masih panjang nih teman-teman. Ini masih bulan Maret, April, Mei ya. Jadi mungkin per akhir April ya, mungkin Telkom nanti bisa mulai agak naik sedikit ya. Jadi menunggu berita dividennya berapa. Kalau dividennya lumayan besar ya, ini saham Telkom bisa naik lagi. Terus bagi teman-teman yang udah punya di Telkom di harga atas ya, siap-siap average down teman-teman. Kalau ada dananya ya, tapi kalau nggak ada dananya ya udah dibiarin aja. Nanti tunggu dividen berikutnya aja, nanti dividennya untuk beli sahamnya lagi. Jadi kalau mau average down itu sekitar 3.400-an tuh bagus ya, 3.400 sampai 3.420 itu bagus. Oke, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.